Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rizky. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ejaan, yaitu penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Saya akan mengkajinya satu persatu sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kita langsung saja. Penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf itu ada 8, yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Itu namanya huruf abjad. Kemudian yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5, yaitu A, E, I, O, dan U. Ini dinamakan huruf vokal. Kemudian yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf konsonan ini selain dari huruf vokal. Itu huruf konsonan. Selanjutnya, huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong, yaitu AI, AU, E, dan OI. Contoh huruf diftong yaitu ini. Ini terletak di posisi awal, ini posisi tengah, dan ini di posisi akhir. Ini dinamakan huruf diftong. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Dan ini contohnya. KH, khusus. Ini posisi awal, ini posisi tengah, akhir. Dan ini posisi terakhir, tarik. Ini dinamakan gabungan huruf konsonan. Selanjutnya, huruf kapital. Pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, seperti pada contoh yang di sini. Ini huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah. A-nya ini menggunakan huruf kapital. A dan H menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh seperti ini. Setelah tanda petik, huruf pertamanya itu huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam.
I-nya ini menggunakan huruf besar. Kristen, K-nya menggunakan huruf kapital. Hindu menggunakan huruf kapital. Itu juga dengan kitab sucinya. A-nya menggunakan huruf kapital. Oke, selanjutnya. Masih di huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama unsur, nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya ini, Sultan Hasanuddin. Sultannya menggunakan huruf S, H-nya juga menggunakan S-nya menggunakan huruf kapital dan H-nya menggunakan huruf kapital. Ini yang disebut dengan gelar dan kehormatan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama unsur, jabatan, dan pangkat. Seperti ini, jabatan wakil presiden, W-nya itu menggunakan huruf kapital, begitupun dengan P-nya. Dan ini namanya, menggunakan huruf kapital pada penulisan huruf pertamanya. Kemudian yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia. I-nya ini menggunakan huruf kapital. Suku Dani, Daninya ini menggunakan huruf kapital, D-nya. Kemudian yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, H-nya ini menggunakan huruf kapital. Bulan Agustus, A-nya menggunakan huruf kapital. Hari Jumat, J-nya menggunakan huruf kapital. Itu pun seterusnya. Masih di penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta. J-nya menggunakan huruf kapital. Pulau Miangas, P dan M-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata di, ke, dari, dan yang untuk. Contohnya, Republik Indonesia. R-nya ini menggunakan huruf kapital, begitupun dengan I-nya. Karena ini nama negara. Begitupun dengan MPR. M-nya huruf kapital, P-nya huruf kapital, R-nya huruf kapital, karena ini sebuah lembaga. Oke, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah. Contohnya seperti ini. Ini judul bukunya. Dari F mana ke jalan lain ke Roma. Dia menggunakan huruf kapital karena ini awal dan ini huruf dan ini judul buku, jadi menggunakan huruf kapital pada awal katanya, kecuali ke dan ke untuk yang. Oke. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur, singkatan, nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya SH, ini menggunakan huruf kapital. Sarjana hukum, ini SH-nya menggunakan huruf kapital. SE, sarjana sastra, SS-nya menggunakan huruf kapital. Oke, selanjutnya. Masih di huruf kapital yang terakhir, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan keakraban seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengecualian. Misalnya, kapan bapak? Ini B-nya ini menggunakan huruf besar. Ibu, bu, B-nya ini menggunakan huruf besar. Adik, dik, ini menggunakan huruf besar atau kapital. Oke, selanjutnya
Selanjutnya huruf miring. Huruf miring dipakai untuk penulisan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya ini, saya membaca buku. Salah asuhan karangan. Ini menggunakan huruf miring. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad. Abadnya ini ditulis miring karena untuk menegaskan kalau itu yang dicari. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Ini untuk memperjelas, jadi mereka menulisnya miring. Kemudian masih di huruf miring, yaitu yang terakhir, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya ini, upacara Peosijek ini menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi mereka menggunakan huruf miring. Oke, selanjutnya huruf tebal. Pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian yang tulisan yang sudah ditulis miring. Seperti ini. Huruf DH seperti pada kata Ramadan. Ini menggunakan huruf besar karena di sini menegaskan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Seperti contohnya yang ini menggunakan huruf kapital untuk menegaskan subbab, untuk menegaskan babnya atau subbabnya. Oke. Selanjutnya kita masuk di penulisan kata sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, saya pergi ke sekolah. Ini kata dasar. Kemudian kata berimbuhan. Imbuhan yaitu awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis dalam bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan. Ini bernya ini imbuhan. Berkelanjutan. Ini imbuhannya, mempermudah. Ini imbuhannya. Selanjutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung seperti ini. Tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, ini ditulis tanda hubung karena berbentuk berulang, jadi ditulis tanda berhubung. Biri-biri, cumi-cumi. Selanjutnya, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut juga majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar. Ini gabungan kata tetapi memiliki arti satu. Kambing hitam. Persegi panjang. Orang tua. Ini adalah contoh gabungan kata. Selanjutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan seperti berikut. Pemenggalan kata dasar misalnya buah. Ini pemenggalannya bu dan ah. Main. Pemenggalannya ma dan in. Begitu pun seterusnya. Oke, selanjutnya kata depan.
Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya di mana dia sekarang. Ini di-nya terpisah. Kain itu disimpan di dalam lemari. Ini terpisah. Kemudian partikel. Partikel yaitu la, ka, dan ta. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Inilah disebut partikel. Apakah yang tersirat dalam surat tersebut? Inikah partikel. Kemudian sinonim dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, Aha Nasution. Ini Aha ini singkatan dari Abdul Haris. Aha Nasution, Abdul Haris Nasution. Ha Hamid. Hanya ini kepanjangan dari Haji. Haji Hamid. Oke. Selanjutnya angka dan bilangan. Bilangan dalam teks dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan. Seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Ini dibilang bilangan. Tapi dia tetap menulisnya dalam bentuk huruf. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Ini menulis 1 juta. Dia tidak menulisnya 10000, tapi dia menuliskan 1 juta. Selanjutnya, kata ganti. Kata ganti seperti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Ini itu kata ganti, telah kujual. Majalah itu boleh kau baca. Kemudian yang terakhir, kata sandang. Kata sandang yaitu kata si dan sang, ditulis terpisah dari kata yang berikutnya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ini kata sandang. Oke, selanjutnya kita masuk di pemakaian tanda baca sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik ini dipakai pada akhir pernyataan. Tanda titik dipakai pada akhir pernyataan. Misalnya mereka duduk di sana, dipakaikan tanda titik. Yang penting setiap pernyataan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Misalnya telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet. Misalnya lagi buku, koma, majalah, koma, jurnal, seperti itu. Selanjutnya tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam. Kita pakai tanda titik 2. Anak-anak masih membaca buku. Seperti itu. Kemudian tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan pemerincian dan penjelasan.
Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2. 1. Kursi, meja, lemari. Kemudian tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, kalau tidak cukup menulis, kita mau kasih pindah ke bawah, kita menggunakan huruf tanda hubung. Tanda seperti ini. Kemudian tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu menggunakan tanda pisah. Kemudian saya yakin akan tercapai. Tanda pisah lagi, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Itu menggunakan tanda tanya di akhir. Kemudian tanda seru. Tanda seru dipakai pada ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Misalnya, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Tanda seru. Kemudian tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis ini itu titik-titik, kayak pertanyaan. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah. Bahan tertulis. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dari petikan lain. Jika itu dalam tanda petik, tetapi kita masih mau menulis tanda petik, kita tidak menggunakan tanda petik 2, tapi tanda petik tunggal. Kemudian tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan dan penjelasan. Seperti surat izin mengemudi dalam kurung SIM, KTP dalam kurung kartu tanda penduduk, seperti itu. Kemudian tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Kemudian tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun tahun takwim. Misalnya nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Yang terakhir, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan kehilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Terima kasih, mungkin hanya itu pemaparan materi ejaan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.